Kan gue udah pernah bilang mungkin cara mengalahkan Inter itu adalah counter attack ke mereka. Iya, itu gue setuju. Nggak banyak tim yang punya kapasitas pemain untuk melakukan itu. Dan jujur Inter juga, Atletico juga begitu. Karena dia nggak punya seorang pengumpan jarak jauh seperti Toni Kroos. Iya, Mentoknya di De Paul sama di Koke doang. Halo Tifosi, welcome to Pinball, opini football. Konten yang membahas sepak bola dunia khususnya liga terbaik di dunia, itu adalah Serie A. Nggak ada yang lolos. Aku deg-degan banget hari ini. Kenapa Bang? Karena nih ada logo ini nih. Menghibur kamu yang sedang Akhirnya ya. Coba jelasin dulu Bang, ini logo apa Bang? Ini DRX. Jadi ada yang mensponsori Pinball akhirnya. Terima kasih DRX. Nah, jadi DRX Wear ini itu sport apparel lokal yang bikin pakaian olahraga. Gitu. Dan dia juga sekarang udah menjadi kan official apparelnya si Dewa United. Nah, tapi nextnya dia akan mensponsori beberapa lagi tim dari Liga 1. Wah, biasa. Liga 3 dong. Gokil nggak tuh? Nah, terusnya udah gitu DRX juga ini selain dia memproduksi ini nih, dia supaya Itu juga. bukan. Ini. DRX. Itu supaya nggak dikawin. Itu dia ada kasih teknologi NFT-nya. NFT. Jadi tahu. Bukan NFC, NFT. NFT. Iya, tadi lo mau ngomong NFC. Oh iya, agak-agak melempet. Jadi supaya ketahuan nih ori atau enggak. Jadi kayak jadi bisa dicek ini punya siapa gitu Bang ya? Iya. Bisa lu bawa punya Ada gua, serial gua bisa. numbernya. Atau dijual, tapi kadang juga bisa jadi keren. Misalkan kayak pemain bola yang apa namanya jersinya dijual, jadi lo punya rasa belonging juga biar lo punya orang. Jadi Dan kalau untuk yang NFT-nya itu jadi bisa juga kalau misalnya kita mau jual kaosnya itu bisa ganti kepemilikan juga ternyata. Ini udah ini penggabungan antara olahraga dan teknologi tuh gini. Tuh, keren banget. Gokil DRX. Dan juga dia ada aplikasinya nih. Jangan lupa. Dia punyanya DRX Sportnet. Jadi tersedia di Play Store sama juga App Store. Nah, di situ ada apa aja tuh, Bang? Nah, di situ lo bisa mengetahui tentang produk-produknya DRX dan juga jadwal-jadwal Liga 1 Indonesia. Gitu. Jadi memang kan untuk mulainya nih dia Liga 1 sponsorin tim-timnya juga, apparelnya, terus bikin apps-nya juga. wih. Gitu. Gue tambahan sedikit Bang, sorry. Gue tambahan sedikit. Nggak perlu diraguin lagi sih menurut gue kualitasnya gitu ya, brand lokal kita, karena waktu jersey Milan gue yang terbalik itu tuh made in Indonesia. Iyalah. Udah nggak usah diraguin lagi. Itu murni local pride sih itu. Local pride. Jadi Kalau ada local pride, teman-teman Tifosi coba di download. Gue juga nanti tadi barusan udah download juga. Nanti jadi jadwal Liga 1 sama produk-produk apa sih yang DRX jual akan tersedia di situ. Nah, untuk lebih lengkapnya kepoin juga Instagramnya mereka. Ada di @drxwear sama @drxsportnet untuk update terbaru dari mereka dan produk-produk mereka gitu. TV mati. Ya, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa kami juga udah ada link Saweria, lihat di deskripsi ya. Nanti Udah ada belum sih gambarnya kalau di Udah ada. Ya udah gini aja. nanti kita bacain setelah minum gitu. Iya. Emang di episode ini? Emang udah ada masuk? Udah ada. Jadi nggak yakin nih. Dia nggak yakin. Yakin ada. Ada ya? Tuh, iya. Oke, ntar kita tanya. Nah, kita masih sama pundit-pundit yang ini. Ini harusnya pakai wig kalau kalah ya. Pundit korporat. Kita pakai topi malu. Iya, pakai pakai topi. topi. Ini bisa banget. Udah pengen pakai wig tapi dua-duanya udah bad mood banget dari tadi. Enggak, gue sih aman sih. Gue memang Aman juga. Udah biasa lah. tadi sumpah diam banget Bang, nggak bisa. kalau dia memang agak bad mood, langsung main game dari datang. Kalau gue lebih kecapek gue. Mari kita tertawa dulu. Kalau saya kalau kalah wajar. Nggak, tadi emang sengaja DRX kita taruh di depan karena setelah ini udah pada nggak nonton fans Inter. Tapi palingnya DRX-nya udah. Oh masuk. Jangan digituin orang fans Inter, kalau digituin beneran ntar. Jangan ya, nonton. Kita pasti akan bahas yang bagus-bagus. Ya, objektif. Dan juga subjektif dikit. Yang penting subscribe. Keren lah, udah 3.000 loh ini. 3.000, mantep banget. Terus kita ada flash news dulu nih. Iya. Kan kemarin dengan lu Napoli kalah. Ada Piala Dunia Antar Klub 2025, ternyata di situ adalah poinnya tidak bisa menambah lagi, jadi confirm Juventus di atas Napoli posisinya. Kecuali memang Napoli masih lolos terus, poinnya akan bertambah kan. Betul. Tapi ini digantikan oleh Juve. Nggak heran. Nah terus Nija, Milan
lagi digerebek kemarin. Gerebek kemarin ya. Kayak di sini kayak digerebek ini ya, apa? OTT, Saber OTT ya. pungli. OTT. OTT sama FIGC dan polisi-polisi khusus ya. Polisi Kayak finansial. kemarin ada itu juga di Expendables yang Siapa? yang kantornya. Jadi diduga kalau pembelian yang kemarin si Elliot Redbird jual itu. ke Redbird katanya bohong nih. Nggak bener-bener dibeli gitu ya. Ini karena valuasinya mereka pikir itu tidak masuk akal. Jadi Menggelembungkan lah ya. menggelembungkan. Jadi dianggapnya Elliot ini hanya pura-pura menjual Milan supaya si Lilenya juga kan masih tetap main sama Milan nih di Eropa gitu. Sementara Milan sih udah ngeluarin statement juga. Ya udah silakan aja dilihat ini dokumen-dokumen kami semua. Iya benar. Sudah yang kemarin diperiksa itu sudah aman insya Allah karena yang ada salah-salah kata-katanya udah dibuang-buang. Ada kata-kata itu ya. yang bohong-bohong udah diituin. Oke. Tapi seandainya itu terbukti nggak bener penjualan kemarin, ada sanksi apa yang lu tahu? Ya mirip-mirip kayak klubnya Bintang. Kena pengurangan poin pengurangan apa? poin. Kalau di Eropa paling ya? Atau nggak boleh main di Kalau Eropa. di Itali sih biasanya pasti ada pengurangan poin sih. Karena yang jadi masalah yang tadi dibilang Bang Bara, karena kepemilikannya si Elliot ya, si Elliot itu punya Lille dan dia nggak boleh jadinya jadi owner Milan. Dan dua-duanya Karena main di Dua-duanya Eropa. di Eropa dan di liga teratas gitu ya ketemu ya. Tuh. Gitu. Terus flash news berikutnya nih, King Zlatan menjadi presiden di Kings League, Kingsley. liga yang gimana waktu itu lu kan ngikutin tuh Itu Pique kan? Iya, liganya kan? Pique sebenarnya. Bisa dibilang semi futsal dan bola lah. Jadi banyak menggabungkan aturan-aturan sepak bola dan ini bisa ditonton langsung dari YouTube. Jadi gratis. Nggak ada subscribe. Dan dia penggabungan itu juga sama kayak main kartu. Kayak main kartu. Kayak main Uno. Iya. Jadi ada magic kayak gitu bang. Agak kaget sih ngeliat Zlatan tiba-tiba diikut-ikutan di sini karena kan juga masih masuk di manajemen Milan juga. gitu dan ini banyak yang kontra sama Kings League juga sebenarnya tapi masih tetap jalan. Masih Kayak lebih ke sportainment aja Iya, sih. sebenarnya seru-seruan aja. Seru-seruan. Iya, dan dia kan kayak mungkin pemain yang aktif jarang banget kan kebanyakan udah pensiun kan. Iya betul udah pensiun. Kayak Cicarito, kartu asnya gitu iya kan. Cicarito, Aguero. Terus kemarin ada siapa lagi ya? Si ya Pique-nya sendiri ada. Terus Banyak dan pemain dari Liga 3-nya atau Liga Lukas juga. enggak belum sampai. Liga 3 Liga 4-nya di Spanyol juga banyak yang main jadi di sana akhirnya gitu. Karena duitnya lumayan. Di kok diem aja sih di. Kan belum mulai pembahasan. Iya benar. pelan-pelan Pak Supir pelan-pelan. Ini nih kemarin kan si Maurizio Sarri Mengundurkan diri, dia resign. Nah, katanya ada legenda legenda Jerman yang dibidik sama manajemen Lazio nih, Miroslav Klose. Nah, iya. Gitu. Gue ingat momen dia tau nggak apa? Yang dia golin ke gawang Napoli tapi pakai tangan handsball. Terus dia ngaku kan? Iya itu momen yang gue ingat sama. Dia emang salah satu pemain paling fair play sih. Iya dia sering banget dapat penghargaan fair play Iya, player soalnya gitu. penalti dikasih tapi dia nggak mau. Terus, emang nggak, menurut dia nggak penalti terus nggak jadi ditendang dan dia ditendang asal gitu. Dia top scorer Jerman Spanyol masa nggak? Masih belum. Nggak jadi kemarin tuh waktu dia terakhir kan 2014 tuh yang di Jerman tuh kurang berapa gol doang deh kalau nggak salah. Tetap Gerd Müller masih. Masih gitu. Tapi dia itu konsisten soal mencetak gol di Piala Dunia buat Jerman. Itu yang paling gue ingat dari Miroslav Klose. Emang top finisher. Itulah news flash di episode kali ini. Oh iya, gue nambahin sedikit. Yang alasan Maurizio Sarri keluar itu karena dia udah ngerasa tidak didukung dan udah ngerasa kayak Udah nggak dibutuhkan. Ya kan itu sudah kita tahu dari transfer Januari sebenarnya. Iya benar. Nggak ada yang masuk malah keluar. Iya kan. Jadi kayak gue udah ogah sama lu. Ya itulah owner itu klub Italia lah. Welcome. Mungkin ownernya ini ada asma. Kenapa jadinya? Apa Kan Sarri ngerokok. Ya Allah, arahnya ke situ. Ada itu mah. Tapi dia adem juga, Adem Sarri. Iya, thank you. Pemain bola juga itu. Iya, Adem Sarri. Jangan dong ada brand lain nih. Enggak beda. Adem Sarri. Adem Sarri bisa dicari. Ada toprak juga, ada toprak. Iya, makanya kita Toprak. Iya. Nah karena ini udah buka puasa sebenarnya sayang kalau kita nggak minum nih karena kan besok lagi udah puasa lagi nggak bisa minum. Jadi Bang. Beli sahur berapa menit lagi? Palpin. minum. Aus. Terima kasih. Lobet kok. Iya nanti lah ya. Iya. Nih pakai botol plastik dulu karena nanti Derek bakal ngasih mak buat di sini. Makin banyak ya mau dikasih. Thank you Derek. Derek. Minggu depan gue pakai jersey Dewa. Biar Dewa Nelo. Bukan Dewa United yang udah ada di Arex ya mau gue. Gue kan kolektor jersey.
Kalau gue pakai kaos Dewa juga boleh nggak? Dewa 19 tapi. Waduh. Emang gitu ya kalau yang lagi kalah kuring ya jokesnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Agak bahaya ya. Agak bahaya. dia. Nyenggol brand lain, bukan brand sih, band. Nah, Band lain. bacain dulu nih yang Saweria gue dari tadi. Beneran ada ternyata Gue gacor lu. banget dari tadi. Ya. Oke, pertama-tama makasih banget buat teman-teman tifosi yang udah ngirim di Saweria berapapun jumlahnya. Iya, setuju. Kita itu tidak mempermasalahkan, tidak memperdulikan karena gestur dari yang teman-teman lakukan dengan nyawer di Saweria itu adalah yang kita nilai dan kita terima gitu. Betul, Kita seneng banget. Thank you. Kita diapresiasi. Gitu. Apresiasi. Oke, paling atas maksudnya mau dibacain apa enggak ini? Baca dong. Ada dari Bang Riono. Ini selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semoga Inter lolos fase per-8 final UCL. Ya. Itu namanya harapan kan. Mungkin kalau kemarin ngasihnya 50.000, ini pasti lolos. Saya yakin 100%. Tadi gue udah bilang jumlah nggak masalah, jangan mention masalah Enggak, jumlah. tapi ini adalah Nggak ada masalah urusan. keikhlasan. Nggak ada hablum. Masalahnya dia juga nggak nulis tahun berapa. Oh iya. 2025. Mungkin tahun kemarin ya, mungkin Inter lolos UCL. Iya, kemarin kan lolos, betul. Ya nggak apa-apa, sabar ya Bang Yono ya. Riono, oke. Yang kedua ada dari Bang Safri. Sukses untuk Pinsport. Terima kasih Bang. Thank you Bang Safri. Ini berkat Abang dan teman-teman semua ini Pelatih, kita jadi makin pelatih timnas. Indra Masak Safri. air. Bukan, bukan yang benar. Sapri itu. Terakhir ada Abang Denny Caknan. Enggak, bukan. Abang Denny. Iya. Semakin maju pinball. Terima kasih Bang Denny. Thank you. Ya, sukses juga ya buat di DPR Jabar ya. Ya. Bukan Denny Cagur ya. Bukan, sorry ya udah lanjut. Oke, Bang Bara. Setelah Saweria ini, kita masuk ke topik. Saya dulu dong, saya dulu. Yang paling tidak sakit hati. Saya dulu. Gimana Bang? Enggak, Bang Bara dulu dong yang coba introin dulu. Ini sebuah tim yang menunjukkan identitasnya lagi nih. Lagi banyak cedera juga kan sebenarnya. Tapi tetap permainannya dia bisa tiki taka dan membuat lengah. Iya. Jadi gue sempat balas siapa ya komennya Bang Tony. Tony Welly. Ini kenapa Napoli dicurangin sama UEFA nih kata dia kan. Terus gue bilang, ini emang main yang kurang Bang. Iya, ada memang kemarin momen yang harusnya dapat penalti, kemarin sempat dibahas. Tapi buat gue, even itu penalti pun, feeling gue juga nggak bakal merubah banyak pertandingan. Extra time mungkin, tapi kekalahan kayaknya masih didapetin sama Napoli. Karena memang mesti diakui secara permainan nggak kelihatan sih. Napoli di pertandingan ini banyak kesalahan-kesalahan nggak perlu juga. Dan ya di sini terlihat lah bahwa kualitasnya Napoli di Eropa ya begitu di musim ini ya, ini sangat berbeda banget gitu dibandingkan musim lalu. Dan yang menarik kalau dilihat pemainnya Barcelona banyak banget mainin pemain muda di pertandingan ini dan semuanya perform. Di sini Osimhen juga benar-benar pure dikantongin dan iya nggak hampir 90 menit nggak kelihatan sama sekali. Dan gol yang terakhir sih yang gue ngelihat memang pergerakan tiki-takanya mulai kelihatan lagi. Bukan gol yang bagus tapi build up-nya yang gue sih ngelihatnya keren banget sih. Udah kembali ke Barcelona yang awal tanpa pemain-pemain utamanya dia dan bisa perform keren sih buat gue. Tapi gue rasa Napoli ini cuma kayak kalah di 30 menit awal doang orang. Kayak sebenarnya itu tapi kan itu momen banget kan tapi kan. Iya, kalau udah mateng harusnya kayak kurang start aja. Iya, terlambat panas. Dan itu memang problemnya Napoli di musim ini kan, sering banget kecolongan di menit-menit awal, kehilangan fokus, gagal build up, abis itu kebobolan, panasnya lama banget, baru menit 70-80 baru dia ngeluarin performanya lagi, tapi ya udah terlambat lah. Ya, gue kurang setuju juga. Sebenarnya di babak kedua pas udah mulai masuk ke menit 60-an itu gue lihat Napoli juga kayak nggak ada juntrungannya Bang main. Ya udah turun lagi. Udah turun banget temponya, serangannya, build up-nya. Dan Barcelona juga dengan sebenarnya nggak perlu effort gede, Barcelona nyaman aja gitu dengan pertahanannya dia gitu. Jadi karena Napoli juga banyak langsung crossing dari dulu langsung ke depan gitu. Kan Calzone juga ngomong mainnya counter attack. Mainnya counter attack tapi direct ball-nya juga nggak nyampe kemana-mana Ran. James Traoré mainnya jelek. Tis Traoré akhirnya diganti kan kalau nggak salah. Tapi babak kedua memang terlambat juga pengambilan keputusannya. Di sini sih buat gue MVP-nya sih Juan Jesus. MVP-nya Barcelona. Main berarti biasa lah Juan Jesus. Bang JJ. Ya itulah ketika manajemen mempercayakan orang yang salah lah, memang itu pasti jawabannya. Alex Meret seganteng Alex Abad di sini. Wah iya sih. Gua akuin Meret setiap ketemu Barcelona mainnya bagus sih itu aja sih. Dia emang buat rapi-rapi ini dia, rapi-rapi CV sebelum diambil Inter kan musim ini kemungkinan kalau dia nggak perpanjang kalau nggak automated kontrak bisa habis. Tapi kemungkinan Adel bakal perpanjang lah, sayang.
Ya Osimhen aja udah mau itu diperpanjang dulu baru dijual nanti kan. Iya, kalau Meret soalnya automatic renewal. Oh, otomatis. Automatic jadi langsung dapat setahun atau 2 tahun gue lupa. Karena daripada gratis ya kan, 0 rupiah. Begitu ya kayak auto debit. Ini auto renewal. Tapi kemarin gue baca juga si Lamine Yamal nih, salah satu main Barcelona, pemain muda. Kan katanya nyolong umur juga soalnya. Kemarin ada Itu, kukira terjadi di Indo doang, ada di Iya, kemarin kawasan di koran mana tuh ada dia pakai baju jersey Barca 2015-2016 di Barca U berapa gitu. Iya. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang harusnya umurnya tuh nambah 2 tahun harusnya. Harusnya 18 jadi bukan 16. Iya, Kan sekarang 16 ingat gua, 16 iya. atau 17 gitu. Itu semua rekor bisa dicabut tuh rekor yang kemarin. Betul, kayak sekarang lagi rame juga di Kamerun banyak yang kena iya nyolong umur. Timnas Kamerun lagi rame juga kan sekalian biar nyambung Aduh, saya tidak komen. Bang Bara tolong Thank you dong. di Arex yang udah ngomong sponsor. Balik lagi. Ya ini tolong teman-teman raise the awareness, coba cek brandnya, beli sekarang juga. Nyapunya jelek banget ya? Nyapunya jelek banget ya. Buat nyapu-nyapu Bang Bara emang susah nih. Tapi gua tambahan sedikit, sebenarnya ini agak kerugian finansial juga buat Napoli, keluar dari Ya memang buat Napoli UCL. tuh ini cuma masalah angka, Tapi bukan masalah permainan menang atau kalah. Sayang banget, harusnya kan sebenarnya bisa lebih tinggi lagi pendapatannya. Stupid dan decision ya make it stupid result lah. bisa build tim lagi, tapi ya gimana? Ya musim depan lihatlah Johan Jesus akan semusim lagi bermain di Napoli. Jadi striker feeling gue. Osimhen bakal pindah nggak menurut lu? Pindah lah ya. Pindah, tapi jadi surplus buat keuangan juga. Kevarat juga kemarin kalau nggak salah di patoknya itu 130 kalau nggak salah. Apa 150? Dia udah nyebutin angka si Dolorentis. Anjir, berarti Leo 180 lah. Ya nggak apa-apa, maksudnya jual aja sama. Iyalah. Sepaket lah ambil. Kan jadi BA. Apa? BA-nya DRX. Tapi gue lumayan sedih sih sebenarnya Napoli kalah karena kurang juga tim Italia yang lolos ke paruh. Gue udah ngarep banget karena kemarin bisa seri lawan Barcelona. Tapi memang berat sih main. Tapi kan dengan Galatasaray Napoli itu seperti yang kita bahas tadi, Juve jadi naik masuk lolos. ke Nah, tapi Italia ada slot lagi nggak sih? Apa udah cuma 2 doang? di bawahnya sebenarnya ada 3 lagi yang masih TBA. Cuma gue lupa yang UL itu dihitung atau nggak. Harusnya sih dihitung juga Berarti sih. kalau misalnya Milan juara UEL ikut juga Itu nanti. ke poinnya. Kalau yang juaranya otomatis itu juara UCL. UCL musim ini kan. UCL musim ini. Jadi 12 kuota di Eropa, 4-nya itu juara UCL 4 musim terakhir termasuk yang 2024. Terus sisanya baru di ranking. Dari koefisien. Tapi nambahin yang Barcelona deja vu gak sih? Kalah Napoli dikalahin 4-2. Terus abis ini ketemu Barcelona. Ketemu Bayern Munchen. Terakhir kali ketemu Bayern Munchen tau gak? Agregatnya udah. 82 kan? Ya udah. Lagi makanya Barcelona ketemu lagi. lagi meme-nya lagi keluar lagi. Bayern Munchen. Bayern Munchen udah keluar. Udah keluar. Kan tanggal 15. Tanggal 15. Ada kemungkinan. Wih, masa nggak lihat sih? Masa harus gua cariin lah. Iya, nggak usah. Udah. Ya udah lanjut. Lanjut dulu aja. Sambil lu nunggu lu nyari kita bahas. Iya, UCL yang satu lagi nih. Jadi yang Tim Italia satu lagi. Iya, yang diharapkan membawa nama Italia dan juga Negara Italia. di bursa taruhan ke urutan ketiga ya. Iya. Kalau 4. perempat final itu berapa tim? 8 kan? 8. Berarti sebenarnya Harusnya masuk. kalau di Harusnya. tim ranking ya. Cuma ya bagaimana ini? Bung Aldi silakan. Enggak, ini agak deja vu juga sebenarnya dengan musim 2006-2007 ya, di mana di musim itu Inter gacor di Liga, tapi di UCL gugur di 16 besar juga. Gugurnya sama tim asal Spanyol juga, waktu itu gugurnya sama Valencia. Menang seri di San Siro 2-2, seri lagi di kandangnya Mestalla ya, Di gue Giuseppe Meazza, ntar diprotes lu apa San Siro. sama aja. Mestalla 0-0. Jadi kalah agregat gol waktu itu, dan ini terjadi lagi. Waktu itu kalau nggak salah Inter finishnya di posisi 1 97 poin. Sedangkan di bawahnya Roma cuman 75. Jadi emang lagi lari banget kan, sama kayak di musim ini kan, mirip-mirip keadaannya. Nah, tapi di musim ini sih gue sangat yang kalau Atletico ya sebenarnya sangat kecewa ya pastilah. Maksudnya karena gue merasa ini harusnya bisa dilewati Inter. Di leg pertama kita lihat Inter sangat mendominasi, tapi yang namanya sepak bola, kalau lu jelek di leg pertama pasti nggak mungkin lah seorang pelatih yang profesional 12 tahun melatih Atletico akan melakukan hal yang sama. Dan ternyata memang di leg ini Atletico bermain sangat bagus menurut gua. Punya chance menyerang sangat baik, defense-nya juga ternyata
oke juga, walaupun pemainan terbuka banget kemarin gue lihat. Banyak saling jual beli serangan lah. Ini gue baca ya soalnya nih agak panjang nih curhatan gue nih kalau ditanya. Gak apa-apa. Gue solid, gue juga ada nih curhatan gue soal Inter. Jadi ya Keluarkan Aldi, keluarkan. ya kalau dari statistik jelas ini kekalahan pertama Inter di 2024. 24, betul. Kekalahan pertama Inter di away juga di musim ini. Betul. Karena belum pernah kalah sebelumnya. Betul. Sedangkan Atletico memang lagi bagus juga di home, belum pernah kalah musim ini. Dia belum pernah kalah, 13 kali main, 1 kali seri. Seri doang, dan akhirnya dan ternyata Atletico yang mampu memperpanjang rekor baiknya. Terus ya semoga kekalahan ini juga membuat para teman-teman Insteristi ya jadi membumi lah ya. Karena kan kita Ilmu lihat padi abangku. Ilmu padi abangku. sosmed, di komen kita udah pada yakin banget Jumawa ya maksudnya. Ya nggak apa-apa karena normal lah, lagi bagus Inter lagi bagus musim ini. Ya jadi fansnya juga ya optimis. Tapi gue juga pengen ngasih tahu kalau Inter bagus, tapi tim lain juga bisa bagus, bukan cuma Inter doang. Dan ya di sini kemarin sih masalah utamanya memang Inter buang-buang peluang banget sih, apalagi di leg pertama ya. Di leg pertama itu banyak harusnya bisa unggul 2 atau 3 gol. Biar lebih aman ya. Iya harusnya. Tapi ya gagal dimanfaatkan dan di leg kedua ini Inter nggak bisa nahan tekanan menurut gue sih. Kemarin tekanan dari pemain, dari permainan mereka sama dari supporter sangat ngaruh menurut gue. Ya benar-benar sih. Nah, terus apa lagi nih? Kalau dari gameplay tadi seperti yang gue bilang sangat beda, attacking banget Atletico. Bahkan di 5 menit pertama udah 2 on target loh. Yeah, di leg pertama sama sekali nggak ada on target mereka. Terus kalau gue lihat defense-nya juga keras banget. Kalau menurut gue bahkan hampir cenderung menuju kasar ya, karena beberapa kali Inter melakukan counter attack dan mereka tuh nggak ragu-ragu untuk menghentikannya. Ya, bener. Untuk menghentikannya dan ngeselinnya wasit itu tuh jarang banget ngasih kartu kuning, padahal udah beberapa kali kalau nggak salah Koke baru beberapa kali kasih kartu kuning. Terus De Paul si penjaga itu Bodyguard Messi. Bodyguard Messi itu keselin banget kemarin mainnya Tapi emang. yang dibejek bijinya Safi kalau Sangat rame. Dibujak. Terus sorry ini banyak gue cari lagi. Memasak Aldi. Ini harinya Aldi. Iya ini bener banyak unek-unek gue lah. Bentar. Oh, Inter peluang matangnya tuh yang one on one pada banyak. Dari Dumfries di babak pertama, Thuram, Barella, cuman tiga-tiganya ya melempem semua lah. Tapi ya memang finishing melempem. Tapi gue lihat di sini juga Oblak positioningnya sangat bagus ketika one on one, ketika udah tinggal ya menyulitkan sudut main mau nendang kemana, dia tuh bagus banget positioning yang kalau gue lihat kemarin ya. Pertama apalagi terutama pas di Dumfries itu Dumfries emang jelek juga sih kemarin mainnya, dia ngeselin banget Dumfries. Kenapa nggak Tajud Bukanan aja sih anjir, terus berani Inzaghi. Ya udah nanti tinggi dulu. Terus akhirnya walaupun Inter sempat unggul duluan kan, itu gue juga ya gue optimis banget tuh di Di Marco. Nah itu menurut gue itu memanfaatkan Molina yang sering naik tuh kan, Molina di kanan sering naik sampai out of position dan akhirnya ada space di sana di mana akhirnya dimanfaatkan oleh Bastoni ngasih umpan ke kanan mereka, ada Barella kasih bolanya ke Di Marco, dan itu menurut gue Di Marco juga nggak sempurna nendangnya karena dia pakai kaki kanan. Dan gue rasa dia nggak ngarahin ke situ sebenarnya, ngarahinnya tuh ke tengah malahan kan. Harusnya kan biasanya mungkin secara insting harusnya kan ke sisi jauh lah ya, karena kiper dari sini harusnya ke sisi jauh. Nah itu Oblak udah gerak ke sana, ternyata bola Di Marco ke tengah, dan itu karena pakai kaki lemah juga. Mungkin ya akurasinya agak kurang. Tapi ternyata emang justru bola-bola kayak gitu yang susah diantisipasi oleh Oblak ya, karena Oblak kan ya gue tahu lah salah satu kiper terbaik. IQ footballnya juga menurut gue tinggi, dia bisa ngebaca permainan, positioning bagus. Tapi ya itu gol itu menjadi penyemangat Inter sebenarnya. Tapi ternyata 2 menit kemudian langsung dibalas oleh Griezmann yang walaupun agak hoki kesalahannya si Pavard. Tapi itu justru yang naikin mentalnya mereka lagi, karena sebenarnya udah ketinggalan 2-0 kan akhirnya kan. Itu gol itu melecut permainan Atletico, dan setelahnya itu Atletico menguasai pertandingan banget. Dan ya kalau masalah gol itu sih sebenarnya gue pas nonton itu agak ini ya, kok kayaknya offset deh. Maksudnya si pemain yang kanan kalau nggak salah Llorente, nah itu ngasih bola ke Morata kan, walaupun Morata nggak ada bola tuh dibuang oleh De Vrij. Buangan De Vrij itu diatur ke Koke. Nah biasanya kalau gue nonton di Serie A biasanya tuh dianggap offside karena dia
mengganggu De Vrij juga ya. Karena apa namanya posisinya itu memang Dari posisi buat offside kan? Iya, buat nerima bola kan sebenarnya. Buat nerima bola. Biarpun tidak dapat bola tapi intention buat intention nerima bola. bola. Itu memang harusnya offside. Nah, tapi gue nggak tahu kenapa, tapi gue lihat di beberapa sosmed juga ternyata di screenshot ya, tapi ternyata emang kakinya De Vrij emang agak ke belakang, jadi mungkin tipis-tipis juga. Tipis-tipis. Kan kemarin sempat dicek VAR juga kan, tapi gue kira ngecek VAR-nya buat yang ke siapa, ke Griezmann-nya. Memang nggak offside kalau ke Griezmann-nya. Griezmann nggak offside. Dan Pavard salah antisipasi aja itu bolanya yang emang error lah. Dan Error menurut lah gue ya. Griezmann di situ emang benar-benar bagus tuh tendangannya, karena dia kalau lu lihat dia mendarat kaki kanan langsung dihajar kaki Iya, kiri, iya, jadi dia emang turn around langsung antisipasinya. Setelah yang pertandingan Sommer kemarin nggak yang bisa nggak antisipasi kelihatan dia. sama sekali. Iya, di leg Griezmann. pertama gue bilang abang-abang yang malah sisiran doang, ternyata di babak di leg kedua aja bagus banget mainnya kemarin. Depay juga kemarin kan sempat gak main juga kan di Rambutnya rapi banget lagi. leg pertama. Dikontrol kemarin gitu. Jadi Tapi keren. De Paul juga dikontrol. Iya dong, iya. Waduh, beda sama dong. Conro beda lagi. Tapi kemudian untuk gol kedua dari Depay ya, itu menurut gue emang kelemahannya De Vrij sih. Lu inget gak waktu De Vrij lawan Milan Iya. di derby 2 tahun lalu itu gol Giroud kan? Giroud kayak Iya, gitu. kayak gitu, Menurut iya. saya emang dia tuh dalam kayak ngejagain pemain yang ada di depan dia tuh yang ngebelakangin dia lah ya. Dia Iya. tuh kadang-kadang salah membaca arah gerakannya kira-kira mau kemana gitu. Nah, ngerti, kemarin ngerti. ya kemarin Sensasinya kena nggak aja. dapet ya. Apalagi Depay kan timnas juga, timnas Belanda. Mungkin udah tahu juga kelemahannya Iya. Depay ya, Depay sama De Vrij kan. Depay itu sama-sama dari Belanda sama-sama Belanda. Iya, terus nah ketika udah unggul 2-1 ini agak panjang apa? Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry. Ah, Tadi gua mau santai, pulang santai. dulu tadi. Iya. Lanjut aja tadi. Al. Terus gue lihat kan si Simone itu ketika udah kalah 2-1 masukin Bisek sama Acerbi sama narik Bastoni juga ya, di Darmian Bastoni di ya, kiri, Bastoni. iya. Nah itu ya mungkin untuk niatnya untuk mempertahankan keunggulan Iya, terus stabilitas. bahkan dan counter attack aja lah mainnya ya. Tapi Tapi defensif banget jadinya di defensif situ. banget dan Inter. si Simeone-nya si Diego Simeone malah. itu lebih cerdik dan Iya. ternyata biasanya kan kalau dari awal pertandingan tuh mainnya crossing bola atas terus. benar, Ketika dimainin Bisek, De Vrij yang sangat unggul di bola atas, jadi pindah jadi low cross. Nah itu ya salah satu kejelian Simeone sih kemarin menurut gua. Dan Riquelme masuk kan, Rodrigo Riquelme salah satu pemain terbaik juga kemarin. Iya. Gantiin Samuel Lino yang gua kira awalnya Samuel Lino ditarik bakal jadi kurang di sisi kiri, tapi ternyata malah jadi lebih bagus karena Riquelme bisa cut inside, sedangkan waktu itu si Pavard kan yang di kanan karena di si Bisek di belakang kan. Yang Pavard akhirnya yang dia bilang juga sebenarnya nggak suka main di kanan, menurut gua juga nggak perform kemarin dimainin di posisi Dumfries. Iya, iya. Jadi itulah menurut gua Inzaghi melakukan beberapa kesalahan di pergantian pemain. Terus Tajon Buchanan tadi udah mau masuk, udah ganti baju, udah siap-siap di situ, nggak jadi dimainin karena ya skor itu. Tapi harusnya menurut gue malah harusnya dimasukin tuh. Karena ketika dia dimasukin si Molina udah ditarik, diganti yang Aspilicueta. Ya, Dimana harusnya Aspilicueta udah tua, udah space-nya udah nggak ada. Harusnya bisa dimanfaatkan, bisa di dimanfaatkan eksploitasi oleh Tajon Buchanan. Karena dia bisa gocek juga kan. Iya, si dimana gue di leg pertama juga bilang kan karena si Atletico ini defensif melawan pemain yang skillful agak jelek. Nah harusnya masukin Buchanan tuh, malah masukin si Klaassen. Iya, Klaassen yang aduh. penalti gak masuk. Juga kan. Itu dirancang buat penalti taker bukan sih dia masuk? Nah iya emang karena di Ajax emang dia salah satu andalan penalti taker mereka. Sabar, kamu sabar kamu. Tapi Berikan ya, Aldi mungkin kesempatan sebelum lo nambahin buat gue ya sesuai dengan apa yang kita selalu prediksi bahwa masalahnya Inter atau kelemahannya Inter itu ada Inter itu sendiri gitu ketika dia melakukan personal error, kesalahan pengambilan keputusan di sisi pelatih itu kan sebenarnya kalau itu tetap berjalan dengan sesuai dengan skema kan ya feeling gue sih tetap kill the game sih harusnya Inter ya. Harusnya the game di babak pertama tuh bisa itu. Betul, tapi ya balik lagi Inter kalah dengan Inter itu sendiri sih buat gua ya. Buat gua. Simeone kan legenda Inter soalnya. Iya sih, jadinya begitu. Ada Korea juga sih, tapi Koreanya Korea ini. Angel, temannya Lautaro, temannya Lautaro. Nggak mau dikasih tahu berarti dia. Ya, susah. Ya terus udah masukin extra time, Atletico-nya justru makin menggila, makin semangat, tapi Internya udah makin lemes lah karena ya tekanan juga dan emang kelelahan juga, faktor kelelahan dan masuk adu penalti. Gue udah yakin banget itu Inter nggak bakal menang karena gimana ya, Inter penalti takernya nggak banyak. Yang bagus cuma Hakan sama Alexis doang harusnya, tapi Alexis juga gagal ternyata. Sedangkan Atletico ada beberapa dan faktor utamanya mungkin Jan Oblak sih. Jan Oblak kemarin
sangat bagus membaca bola, ngeblok 2 kali, dan ya ketika di permainan normal juga banyak save juga kan. Iya. Dan yang gue faktor lainnya juga karena gue nggak yakin Sommer kiper yang bagus untuk adu penalti. Dia secara baca bola bagus, tapi posturnya kurang. Kita sama-sama tahu 180 berapa? 182 doang. Iya, untuk reach-nya nggak dapat lah. Iya, untuk reach-nya jauh banget. Kemarin itu sebenarnya banyak posisinya bagus, baca bolanya bagus. Cuman reach-nya nggak dapat. Padahal kelihatannya tinggi kalau Enggak sih. Kalau Sommer memang kelihatan pendek sih, kelihatan. Sama kayak Onana sebenarnya. Tapi kalau Onana tinggi rambutnya. Bukan tingginya, tapi reach tangan. Reach tangannya pendek. Onana hampir 190. Onana kan tangannya gini. Enggak. Oh, sorry. sama rambutnya dia naik. Iya, naik di rambut ya. Dan ke James Harden rambutnya dia. Dan Sommer menurut gua bukan kiper yang intimidatif ya. Dia terlalu baik mukanya. Walaupun golden tapi baik gitu loh. Biasa orang Swiss enggak pernah ada masalah orang Swiss. Enggak pernah ada masalah orang Swiss. Keuangan normal. Pendidikan bagus. Bagus. Landscape lingkungan bagus. Suasana asri gitu. Santai banget, chill. Lahiran berapa semua ditanggung Negara. Main bola di belakang nggak pernah ada yang nge-shoot. Jadi keseringan nyantai nih pemain. Iya. Ya tapi gua enggak nyanyi Sommer tapi namanya penalti. Ini kedua kiper bermain dengan baik kok di pertandingan ini. Menurut gua dua pemain Inter yang berasal dari Bali, Wayan Bisek dan Wayan Sommer, itu bermain bagus di pertandingan ini. Sayangnya si Thuram sama gue lupa yang diumpan sama Lautaro tuh yang si Barella itu gagal memanfaatkan kan beberapa kali Bisek juga ngasih crossing kan, Thuram gundul ke sono. Itu kalau nggak salah extra time kalau nggak salah ya. Iya. Ya, ada dua-duanya masih punya peluang tapi ya sepak bola deh. Dan ya kalau ini yang terakhir mungkin ya ini penalti Lautaro, gue udah yakin banget Lautaro nggak bakal golin itu karena di musim ini aja udah 2 kali gagal penalti lawan Bolonya di Copa sama lawan Atalanta kemarin walaupun di rebound oleh Di Marco. Iya. Jadi emang dia bukan penalti taker yang bagus dan anehnya kenapa dia ditaruh terakhir malah gitu. Karena Lautaro itu juga di 2022 kemarin dia jadi lawan Belanda dia yang jadi penyelamatnya jadi keep Messi hope itu juga kaget gue sudah lawan Belanda ditaruh di situ loh. Iya jadi tapi berarti kan dia dipercaya sama siapa pelatihnya Inzaghi bukan sama si Scaloni. Dia mungkin punya kualitas itu dia. Cuman ya balik lagi kalau udah tos-tosan penalti sih buat gue semuanya layak menang. Kalau udah ngomongin tos-tosan penalti tapi sayangnya mesti milih satu kan. Gitu aja. Milan juga menangnya adu penalti. Ya, lawan siapa? Semifinal. Lawan Madrid. Oh, kita nggak ngomongin yang kemarin. Oh iya. Tapi ya kita tahu sama-sama. Kemarin nendangnya kemana tahu itu udah nyampe belum tuh bola. Bola belum turun lagi kan. Katanya lagi dicek juga Manasa. Takutnya udah sampai Mars lagi dicek. Nah, ini adalah kesempatan untuk kalian para fans-fans rival untuk bikin troll atau meme-nya. Kalau taruh karena kapan lagi kan musim ini? Enggak, gue pengen jangan klub lain. Iya, urus klub sendiri. Urus klub sendiri lu nonton cuma streamingan ilegal. Kena lu sama orang komunitas lu. Santai. Tapi nggak apa lah kan lagi emang kata bang beli kan juga gitu kan kata saatnya kalau lagi emang ada kesempatan untuk ngecengin ya ngecengin aja lagi. Kalau gue selalu ngomong setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Berarti memang lagi bukan masanya aja, udah gitu aja. Iya. Ya mungkin terakhir lagi. Kenapa? Apa? Bola aja dengarnya. Bola cuy. Wih, Sampai layar sini tadi tuh kayak. gue udah mau lari lagi ini. Sama sebelum menutupan Bang Bara, gue mau nambahin ini ada kan kita lagi bikin konten kemarin di Instagram di Reels lagi bahas Inter sama Napoli lah yang saya kan bancengannya saya. Terus ada orang ngomong bentar lagi bakal bintang 2 nih, ada orang kutip gitu. Terus dia tulis berak pulang kampung. Terus ada yang marah di bawahnya. Abang tahu kan bintang 2 nggak ada hubungannya sama UCL. Ya Allah. Sabar Mas. Udah jangan ditanggepin. Udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau orang komen kayak gitu biarin angin lalu. Kayak gue dicengin. Napoli mah jadi kursi aja. Gue tawarin kalau ada kondangan gue sewain. Kursi Napoli gratis. Gue udah bilang jangan dibawa hati Pak. Udah dinikmatin aja. Buat orang yang balas komen ini. Saya nggak tahu siapa orangnya tapi yang sabar ya Pak ya. Derek visioner loh. Kenapa? Bola nyampe. Iya. Lagi. Teknologi. Ini kita nggak dikasih waktu untuk menanggapi. Future. Tapi sebelum menanggapi gue ini closingan lah. Oke, boleh. Tapi gue belum nih. Iya, enggak apa-apa. Kasih waktu dia untuk bersinar ini. Ya maksudnya ya gue
kita pasti Bola kecewa. taruh lagi. Oh, iya, sumpah. Cuman semoga kekalahan Ulang. ini membuat Tadi kepotong gua. Enggak. Masih kepotong gua. Masih kedengeran Ayo, kan, tenang aja. Ayo. Jadi kekalahan ini semoga membuat para pemain itu ya lebih merenungkan kesalahan mereka lah ya. Banyak kesalahan terutama di finishing, diperbaiki, bukannya justru malah melempem karena abis ini lawan Napoli ya kalau nggak salah ya. Harusnya Atalanta dulu FIFA sih. Napoli. Atalanta udah ya Napoli ya. Napoli. Gue juga lupa sih. Sama-sama Napoli. tim yang abis Ayo, inilah ya. Abu, dua-duanya abu. Nah, dan karena menurut gue juga kalau melihat permainan kemarin, Inter gak bisa memanfaatkan peluang dan gak bisa keluar dari tekanan, ya memang belum saatnya untuk juara juga. Ya, jadi ya teman-teman juga harusnya lebih ngeliat lagi nih, Inter memang di Serie A ini lagi bagus, cuman dan kemarin lawan Bologna juga nggak main bagus kan, Iya, lawan betul, Genoa, betul, setuju. tapi masih bisa menang. Nah kalau di UCL nggak segitu, lu Ya. lu nggak manfaatkan peluang, lu nggak main bagus ya susah untuk menang. You will be punished. Iya, Karena ini pasti. tim-tim juara semua gitu. Betul, Betul. beda lah treatmentnya. Dah silakan. Bagaimana? Lu dulu apa gua? Ya deh gue deh. Lu dulu, Bang. Jadi memang gue di kacamata objektif gue Objektif faktor dulu nih ya. Atletico. Objektif dulu berarti. Gue selalu objektif kok. Asik. Siap. Jadi Atletico ini kuncinya menang melawan Inter itu sebenarnya emang kepintaran Diego Simeone memanfaatkan pemainnya dan juga sebenarnya kan gue udah pernah bilang mungkin cara mengalahkan Inter itu adalah counter attack ke mereka. Iya, itu gue setuju. Nggak banyak tim yang punya kapasitas pemain untuk melakukan itu. Dan jujur Inter juga Atletico juga begitu. Karena dia nggak punya seorang pengumpan jarak jauh seperti Toni Kroos. Iya, Mentoknya di De Paul sama di Koke doang. Terus dia nggak punya striker yang larinya kenceng untuk memanfaatkan counter. Iya, Tapi benar. kuncinya Atletico kemarin adalah dia kuncinya adalah keberadaan pemain ketika Inter build up. Jadi ketika build up itu kan ada lagi sama. si Hakan sama si Mkhitaryan itu kan sama Barella mundur ke belakang tuh. Biasanya kalau tim lain ketika mereka memainkan bola di belakang build up, buat posisinya terlalu nyaman. Iya, Tapi Atletico enggak. Iya, diikutin terus. Digangguin terus. Dan Morata, Griezmann tetap ada di situ. Jadi Iya. ketika mereka di pressing itu bola ada pemain Atletico-nya. Klub-klub lain enggak seperti itu. Terus kemudian crossing-nya itu juga bagian dari skema si Simeone karena Morata itu tinggi, terus ketika De Vrij, Bastoni itu naik, kan yang mundur Hakan, tingginya kurang. Iya, Jadi benar, kenapa benar kelihatan. menyikapi dia nggak punya striker yang speed cepat buat counter, ketika dia bisa counter di crossing, karena disitulah nggak ada back tingginya Inter. Iya, benar. Gitu. Dan Simeone bisa banget memacu pemainnya untuk mengalahkan Inter. Salah satu kuncinya lagi adalah mengovercome superioritas fisiknya Inter. Jadi pemainnya juga dipaksa kerja keras 180%, 200% mungkin dibanding pertandingan mereka Iya, di gue Liga setuju sih di Liga Spanyol. Griezmann bisa turun sampai tengah nyari Morata bola. juga. Morata juga. Jadi sebenarnya kuncinya memang di legenda Inter sendiri sih bisa Iya, menyikapi genius sih kemarin. Iya, telat menyikapi counter tacticalnya dari Diego Simeone sih. Ya. Gue nambahin sedikit Bang dari taktikal lu. Jangan lupa juga sebenarnya dari pergerakan pemain sayapnya Atletico. Sebenarnya Inter itu kalau dia udah build up ke tengah, dia passing ke tengah, dia kan akan ngelakuin one to pass gitu loh. Nah, jadi pakai third man combination gitu. Nah, itu biasanya dia akan oper ke samping, ke sini Balik lagi, lagi ke terus ada yang tengah, lari. ke Nah, itu golnya Di Marco. Sebenarnya itu Inter banget tuh. Itu permainan Inter banget. Dan tapi kalau coba teman-teman lihat lagi pergerakannya di pos-pos aja tuh pergerakan. Sebenarnya idea dari pemain Atletico tuh udah tahu Bang pergerakannya kemana. Tapi emang kecolongan dari pergerakan Di Marco sama Barella ya. kalau menurut saya. Iya. Barella yang udah dua-duanya lari ke sana, terus jadinya ada blind side di bagian gue lupa tuh backnya siapa. Si Witsel. Iya, Witsel ada di tengah. Savic kayaknya. Di sampingnya ini. Jadi dia bakal ngejaga dua orang. Jadi dia udah telat dan pemain tengahnya telat turun dan nggak dikejar abis-abisan kan karena udah jauh juga. Nah itu menurut gue kecolongan di situ. Tapi emang sepanjang pertandingan gue lihat Atletico Madrid itu dia idea untuk bertahannya nge-counter attack Inter tuh dapat banget tuh. Iya. Tadi kan banyak sebenarnya yang selain gol Di Marco banyak juga kejadian kayak gitu, tapi kan putus mulu dan itu emang defense Atletico yang bagus itu. Benar. Jadi emang itu satu kecolongannya aja tuh. Nah, ini lu udah Ini ada sih, lagi nggak? kalau Johan Cruyff masih hidup nih dia yang paling bangga ngelihat pertandingan kemarin. Iya, Itu total football bener. Iya. Babak pertama itu kayak berasa gue nonton masih 15 menit. Half time ini anjir udah 45 menit. Itu benar-benar seru banget. Asli. Karena kedua tim sama-sama dia total football dua-duanya sama-sama. Semua Dari dua tim yang kita selalu bilang bermain tipikal bertahan, tapi memainkan peranan sepak bola yang jauh berbeda dari biasanya buat gue. Iya, total footballnya berasa banget di sini dan
dan emang kedua tim juga benar-benar berjibaku untuk kalau dia maju semua, mundur semua gitu. Jadi emang itu total football. Nah mungkin tambahan dari gue Bang, kalau gue ngelihatnya si ini sih yang mau gue sorotin itu si Simone Inzaghi. Sebenarnya pergantiannya dia itu kayaknya dia agak overthinking deh di awal-awal musim kan Inzaghi sempet lu bahas tuh soal overthinkingnya kayak dari Sassuolo gitu kan. Terus di itulah ini kayaknya lagi muncul lagi nih gitu. Jadi ketika dia ada di kalau nggak salah 15 menit terakhir babak kedua atau di pas menit 60-an itu Inter lebih milih bertahan kan, dan pergantian pemainnya juga menurut gue kurang tepat karena dia malah masukin back lagi. Iya. Ya memang mau pertahanin keunggulan. Nah, nyari seri imbang satu sama doang niatnya pasti. Iya, tapi kan ini udah nggak ada gol tandang gitu. Jadi itu yang sulit juga. Nah, kan kalau satu sama unggul agregat 2-1. Oh iya. Iya, karena udah mau itu sebenarnya. Nah, itu maksud gue sebenarnya Inter itu bagus kalau misalnya dia akan nyerang lagi gitu, akan counter attack lagi gitu. Nah ini tapi dia malah sit back gitu. Nah itu yang menurut gue jadi malah dimanfaatin Atletico, dan gue setuju Simeone benar-benar cermat malah masukin si Memphis Depay, dan itu benar-benar pengaruh banget. Dan langsung ganti gaya bermain. Iya, langsung ganti gaya bermain tadi. Jadi dia nge-counter apa yang disiapin sama seorang Inzaghi iya, gitu. Iya. Dikira bakal main crossing atas lagi, ternyata malah masukin Rodrigo Riquelme yang bisa cut inside terus main games ini benar-benar main games banget ini, permainan adu taktikal. Dan sorry jadinya Simeone Inzaghi yang kalah di pertandingan ini juga ngulang kejadiannya waktu dia unggul lawan RB Leipzig apa Salzburg gitu, yang waktu dia megang Lazio kan dia udah unggul 2-5 kalau nggak salah, terus kebobolan 3 malah jadi kalah. Tapi saat itu mungkin ilmunya belum secanggih sekarang. Iya, dan memang pemainnya juga mesti diakui beda kualitas gitu. Gua kalau objectively speaking, gua ngerasanya ini kerugian juga buat Italia karena Inter adalah tim yang emang bisa mengalahkan siapapun di Eropa gitu ya. Sayangnya harus kalah lawan Atletico. Nah, mungkin kalau faktor non teknis lapangannya yang mau gue sorotin, ini agak berbahaya karena Inter kan kita tahu ada beberapa berita di awal-awal Desember Januari, Inter itu kan sebenarnya punya masalah finansial kan. Nah, gara-gara dia kalah di 16 besar ini, jadinya sebenarnya pendapatannya lumayan kurang walaupun dia dapat pendapatan lagi di Piala Dunia antar klub. Kalau nggak salah estimasinya 50 miliar euro. Nah, itu lumayan. Tapi untuk nutup semuanya kayaknya nggak sampai, karena kalau dari UCL kan dia bisa dapat terus kan continuous. Betul, di sini dia putus. Nah, jadinya takutnya sebenarnya di musim depan malah jadi jual pemain untuk nutupin neraca keuangannya. Nah, ini jadi mungkin fans Inter harus waspada dan berdoa semoga targetnya berapa ya? Tidak semifinal sampai ke sana gitu. Target apa UCL? UCL di musim ini kan setahu gue juga nggak juara targetnya sih. Semifinal tuh kayak perempat final lah. Perempat final ya. Semifinal sebenarnya juga masih reachable sebenarnya, cuman kayaknya yang ini perempat final. Dan setahu gue juga targetnya Inter di Champions League memang nggak terlalu tinggi. Beda sama Napoli tuh targetnya hitungannya lumayan tinggi buat klub Napoli ya. Jadi kalau kualitas selalu kan soalnya. Sama kayak Inter quarter ya. Quarter. Sama kayak Inter quarter tapi dengan kualitas pemain jauh di bawah. Nah, ini harus dipastiin Scudetto buat paling nggak masuk. Iya, maksudnya harus menyelamatkan. Ini udah nggak ada alasan lagi lah untuk nggak Scudetto harusnya ya. Maksudnya harusnya. Udah unggul 16 poin dan udah nggak ada. Lebih baik. Iya. Itu tadi pendapat objektif gua. Nah, pendapat subjektif gua sedikit. Nah, ini tim-tim Serie A bisa belajar dari Atletico mainnya gimana. Nah, mungkin siapa tahu ini jadi momennya Inter kalah pas derby ketikung sama Milan, Bang. Iya. Buat gua sih Napoli langsung bisa. Enggak, tapi buat gua ini bisa jadi lampu kuningnya buat Inter karena terakhir kali Napoli kalah dibantai sama Milan 4-0 itu stabilitasnya juga kena. Nah itu cuma lebih ke situ aja, mesti waspada di situ. Secara mentally ya harusnya ya mungkin agak berpengaruh juga. Tapi juara tetap buat gue juara tetap, tapi jadi gap poinnya jadi mengecil aja. Ya itu kan sayang banget ya buat Inter yang lagi pengen ngasih lihat seberapa dikdayanya dia di musim ini. Tapi faktor mental itu ternyata ngaruh sih kan. Di episode kemarin waktu kita prediksi UEL, gue bahas tentang 2-0 rules itu kan. Jadi ketika lu udah unggul 2-0 sebenarnya lu agak nyaman nih gitu kan, agak nyaman. Dan ketika Inter ini kayak petinju yang lupa caranya nerima pukulan, Bang, karena biasa mukul terus kan. Akhirnya dia dihajar sama Atletico ketika fansnya masih nyanyi-nyanyi. Kaget. Nah, di situ bener kata lu jadi Atletico yang udah nguasain pertandingannya. Kayaknya emang masalah mental juga tuh. Di situ lagi buruk mental Inter di hari lawan Atletico ini menurut gue sih. Ya ini untungnya gue bisa bilang untung juga sih. Maksudnya ketemunya sama yang habis gugur juga Napoli ya. Walaupun Napoli secara kualitas sekarang lagi bagus juga di seri. Lagi membaik lah di seri.
Ya, oke, nanti kita bahas di match Di episode berikutnya. Ya semoga yang tim yang WL lolos semua lah nih. Ini pastilah WL. Harusnya lolos semua lah. Ayolah. Nah, menurut teman-teman tifosi gimana nih, tulis di kolom komentar. Dan juga ini tolong dijadiin highlight ya, maksudnya. Ini episode Inter kalah, tapi kita bahas hampir 50 menit loh. Iya. Lu harus Ini nonton. cuma Kan 2 tim loh. Dalam banget pembahasan kami ini. Jadi, Napoli cuma jangan- berapa tadi? Nggak ada 10 menit loh. Iya. Ini Inter loh, harinya Jadi Inter jangan ya. mentang-mentang Internya kalah. Tapi enggak, ini kita benar-benar mensayangkan. Karena ini Iya, karena buat besar kita Liga harapan Italia. Serie A. Iya, buat kita ini harapannya Italia musim ini, slotnya juga nggak terlalu banyak. Dan memang kita bahasnya juga semuanya pure teknis kan, nggak ada hal yang di luar dari konteks itu. Bener. Saya doang tadi ada dikit-dikit aja. Saya juga ketawa dong dikit. Iya, saya juga. Saya mau megang Apa pundaknya Aldi. normal lah itulah. Kan kata beli ngomin juga kalau gaji bisa ketawa. Iya. Bener. Kayak Warkop DKI ya. Thank you ya teman-teman tifosi yang udah nonton. Jangan lupa download aplikasinya ini nih. Yoi. DRX Sportnet. Terus juga follow Instagramnya juga @drxwire sama @drxsportnet. Ada nanti ditulis di sini. Iya. Terus jangan lupa juga teman-teman nyalakan lonceng, subscribe kalau yang belum. Kita udah 3.000. 3.000. Instagram sama TikTok kami juga di follow ya @kinsport.com untuk dapatkan berita olahraga terupdate dan juga mungkin reels yang kocak ya nanti. Oh parah, udah. Makan kocak. Udah ada ini. Kita udah ada konten kreator baru kan, ada ini juga. Siapa? Yang satu hari satu ayat. Adi Taher. Adi Taher. Itu kan kita contek gitu ya. Oke, gitu aja. Gue mewakili teman-teman di sini. Undur diri. See you on another episode. Bye-bye. Grazie.